Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Dipa, NIM 18 2019 Tujuan saya untuk membuat video ini dengan adanya tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah manajemen keuangan syariah dengan ibu dosen Sri Wahyuni Nur. Materi yang saya bahas di sini yaitu rasio profitabilitas. Adapun rasio di sini adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Adapun rasio perbandingan elemen-elemen atau pos-pos unsur-unsur dalam laporan keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan laporan keuangan, yaitu neraca, laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan bisnis. Adapun pengertian dari profitabilitas ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Penggunaan rasio ini untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. Nah, adapun manfaatnya yaitu untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode. Dan kedua itu untuk memenuhi posisi laba perusahaan tahun sebelum dengan tahun sekarang, untuk mengetahui perkembangan laba rugi waktu ke waktu, mengetahui laba bersih sesudah pajak dan dengan modal sendiri, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas, yang pertama rasio profit margin, dan yang kedua return on investasi ratio. Yang ketiga return on equity ratio, dan yang terakhir itu rasio laba per lembar saham. Adapun contoh laporan keuangan yaitu PT Indosumsel. Ini adalah laporan neracanya. Dan ini adalah laporan laba rugi. Baik, kita akan menganalisis yang pertama itu profit margin on sales ratio. Profit margin on sales ratio, margin laba atas penjualan, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara mengukur rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Sering juga disebut dengan rasio profit margin. Adapun rumus margin laba bersih yaitu net profit margin sama dengan earning after interest and tax atau EBIT dibagi sales. Adapun margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Adapun contoh margin laba bersih yaitu pada tahun 2010 penjualannya bernilai 5.950 dan pada tahun 2011 yaitu 5.550. Dan untuk EBIT itu 1.296 dan di 2011 904. Baik, kita masuk ke rumus, yaitu untuk tahun 2010 net profit margin sebesar
1.296, terus dibagi 5.950, jadi hasilnya itu 21,8. Untuk tahun 2011 net profit margin 904 dibagi 5.550, hasil 16,3%. Adapun penjelasannya itu jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 20%, margin laba perusahaan tahun 2010 sebesar 21,8%. Dalam keadaan baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2011 dengan margin laba hanya sebesar 16,3%, menunjukkan keadaan kurang baik karena berada di bawah rata-rata industri. Ini artinya harga barang perusahaan relatif rendah atau biayanya relatif tinggi atau kedua-duanya. Adapun rasio yang kedua itu return on investment atau ROI. Rasio hasil pengambilan investasi, return on investment, merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aset yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investment. Adapun rumus return on investment, ROI sama dengan earning after interest and tax dibagi total aset. Pada penjualan laba sesudah bunga dan pajak pada tahun 2010 yaitu 1.296 dan pada tahun 2011 904. Dan untuk total aktiva yaitu 4.200 dan pada tahun 2011 yaitu 4.000. Kita masuk ke rumus yaitu pada tahun 2010 return on investment yaitu sama dengan 1.296 dibagi 4.200, alhasil 31%. Nah, pada tahun 2011 return on investment sama dengan 904 dibagi 4.000, alhasil 23%. Adapun penjelasan dari rumus di atas yaitu perhitungan ROI tahun 2010 menunjukkan bahwa tingkat pengambilan investasi yang diperoleh sebesar 31%. Kemudian tahun 2011 ROI mengalami penurunan menjadi 23%. Artinya hasil pengembangan investasi berkurang sebesar 8%. Dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh return on investment. Penjelasan selanjutnya yaitu jika rata-rata industri untuk return on investment adalah 30%, berarti margin laba perusahaan untuk tahun 2010 cukup baik, kecuali tahun 2011 sebesar 30%. Masih berada di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio margin ini dikarenakan rendahnya rasio perputaran aktiva atau aset. Adapun yang ketiga yaitu rasio return on equity atau ROE. Hasil pengambilan ekuitas return on equity atau rentabilitas modal sendiri adalah hasil pengambilan ekuitas return on equity adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Kita masuk ke rumus yaitu rumus rasio on equity. Adapun rumus ROE earning after interest and tax dibagi equity. Pada tahun penjualan earning after interest and tax pada tahun 2010 yaitu 1.296 dan pada tahun 2011 yaitu 904. Dan untuk total equity yaitu 2.250 dan tahun 2011 yaitu 2.100.
Langsung kita masuk ke rumus. Pada tahun 2010 return on equity sama dengan 1.296 dibagi 2.250 hasil 57,6 dibuatkan menjadi 58%. Pada tahun 2011 return on equity sama dengan 904 dibagi 2.100 sama dengan hasil 43%. Adapun penjelasan dari di atas yaitu perhitungan ROE tahun 2010 menunjukkan tingkat pengambilan investasi yang diperoleh sebesar 58%. Lalu tahun 2011 tingkat pengambilan investasi turun menjadi 43%. Nah, artinya hasil pengambilan investasi turun sebesar 15%. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROE seiring dengan menurunnya ROI. Adapun yang keempat itu rasio price share of common stock, yaitu rasio laba per lembar saham atau disebut rasio nilai buku. Nah, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah artinya manajemen belum berhasil memuaskan pemegang saham. Sebaliknya, rasio yang tinggi menunjukkan kesejahteraan pemegang saham meningkat atau tingkat pengambilannya tinggi. Adapun rumus earning per share of common stock yaitu laba per lembar saham sama dengan laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar. Adapun keuntungan penjualan pada tahun 2010 yaitu Rp1.296.000 dan pada tahun 2011 yaitu 904. Dan untuk jumlah saham biasa yang beredar di tahun 2010 1.600 dan tahun 2011 1.600. Baik, kita masuk ke rumus yaitu pada tahun 2010 laba per lembar saham sama dengan 1.296 dibagi 1.600 alhasil 810. Dan pada tahun 2011 laba per lembar saham sama dengan 904 dibagi 1.600 sama dengan 565. Adapun penjelasannya yaitu dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun sehubungan dengan menurunnya laba per lembar saham yang dilaksanakan oleh perusahaan. Penurunan cukup besar yakni 255 per lembar saham. Adapun hasil pengukuran yaitu yang pertama net profit margin pada tahun 2010 21,78% dan pada tahun 2011 16,28%. Nah, dan standar industrinya itu 20%. Kedua, return on investment pada tahun 2010 31% dan pada tahun 2011 23% dan standar industrinya yaitu 30%. Dan adapun yang ketiga, return on equity pada tahun 2010 57,60% dan pada tahun 2011 yaitu 43,00%. Dan adapun standar industrinya itu 40%. Adapun yang keempat yaitu earning per share of common stock, yaitu pada tahun 2010 810 dan pada tahun 2011 565. Itulah yang saya bisa dapat jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.